Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, para hadirin, para pemirsa yang berbahagia. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Kali ini kita akan menyaksikan sebuah rekaman suara antara seorang ayah dan seorang anak yang memiliki pandangan dan pemikiran yang berbeda, di mana anaknya ini adalah seorang mukibin dan ayahnya ini adalah non-mukibin gitu ya. Dan status dari ayah tersebut itu adalah Kiai Salam yang merupakan salah satu dari anggota PWI LS Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah. Ini nggak tahu nih siapa beliaunya. Walhasil namanya adalah Kiai Salam gitu ya. Lalu anaknya siapa? Ya Ibnu Salam. Ya anaknya Kiai Salam gitu ya. Dimana di situ dalam diskusinya itu sangat seru dan menunjukkan bagaimana pemikiran yang dimiliki oleh orang tuanya itu sangatlah cerdas, luar biasa. Dimana hal ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat antara orang tua dengan anaknya itu adalah satu hal yang biasa. Nah, hanya saja ketika seorang anak itu menginterogasi kepada orang tuanya, nah itu satu hal yang berbeda ya. Karena ranahnya itu bukan ranah-ranah diskusi tetapi interogasi ini. Langsung saja tanpa berlama-lama ya, mari kita simak bersama-sama voice note dari apa yang sudah saya sampaikan di awal. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keterangan lagi, gak usah keterangan lagi, gak usah ya, gak usah. Jadi gak perlu keterangan lagi. Jadi tidak ada niatan apa-apa ingin memutuskan nasabnya orang lain, enggak. Atau bagaimana mengunggulkan nasab saya, enggak. Gak kepingin seperti itu, enggak. Wis terserah wis, masalah nasab itu sop wae. Betul terkait yang di framing mendukung tesis. Bukan seperti itu. Saya masuk PWI itu saya ingin hanya bagaimana perjuangan Wali Songo ini selamat, kemudian silsilah Wali Songo ini selamat, bener, gak melenceng, ya sudah selesai. Kalau orang mengatakan nasabnya Wali Songo itu batal, nggak ada, putus, lah itu kan juga menyakiti warga Indonesia, warga Jawa, orang Jawa lah. Itu menyakiti orang Jawa mengatakan seperti itu. Makanya saya hanya bagaimana bisa membuktikan ini teman-teman dari Naat ataupun dari PWI bahwa Wali Songo itu punya keturunan. Itu aja. Ke atasnya terserah itu wis. Terserah nanti siapa yang paling benar ya sudah. Jadi kalau bisa memang harapan ke pemerintah memang harus diadakan semacam penetapan dengan menghadirkan seluruh orang-orang yang berselisih, dengan menghadirkan seluruh buku-buku nasab dan memverifikasi semuanya, memvalidkan semuanya. Setelah itu diputuskan dengan mengikuti ataupun disertai oleh pernyataan-pernyataan semua tokoh-tokoh umat Islam, baik dari Muhammadiyah, NU dan yang lain. Selesai. Lalu kemudian untuk niku Buya, mungkin konfirmasi untuk yang mengatakan ijma, seolah-olah ngenten framingnya Buya. Seolah-olah framingnya itu Buya mengucilkan Grand Syekh Azhar mengatakan ijma, lalu meninggikan si peneliti atau si batal nasab dengan mengatakan tidak sebaliknya. Artinya bagaimana Buya?
Bukan, beda-beda ini, beda-beda masalah. Beda-beda masalah. Saya hanya mengatakan ijma itu la yasihu illa an dalilin. Seperti itu. Kemudian masalah orang membatalkan ataupun menetapkan nasab seseorang atau golongan, itu terserah mereka. Karena ini tidak akan putus sampai sekian. Sampai di sini saja tidak putus. Jadi sekarang sudah khilaf. Nah nanti yang bisa menetapkan itu tetap pemerintah dengan dihadiri ataupun disaksikan seluruh umat Islam, tokoh-tokoh umat Islam, pakar-pakar nasab, pakar-pakar yang lain ini menyaksikannya gitu. Jadi penetapan itu tetap ada di tangan pemerintah. Selama ini diomong dewe-dewe, ya wis tetap khilaf iki. Tidak bisa selesai, tetap khilaf. Mesti ada yang membatalkan, ada yang menyambungkan. Mengatakan batal atau enggak sambung, ada yang mengatakan sambung. Itu wallahu a'lam. Jadi kita enggak tahu. Terus ini kalau soal ijma bagaimana, mau diulang ya? Jadi ijma itu la yasihu illa an dalilin. Beda dengan urusan masalah batalin nasab atau gak batalin nasab, mendukung atau tidak mendukung. Saya tidak mendukung Ba'alawi atau mendukung yang kontra Ba'alawi, bukan begitu. Itu tetap akan khilaf kecuali memang pemerintah bertindak gitu loh. Jadi bukan memojokkan Syekh Ali Jum'ah atau Syekh Ali Jum'ah, bukan seperti itu. Saya mengatakan ijma itu illa an dalilin. Kalau memang ada dalilnya, buktinya, memang nasabnya selesai sudah. Kenapa nggak selesai? Dan ini bisa dipakai nanti di pengadilan. Betul-betul ijma itu selesai kalau memang begitu. Lalu kemudian soal terkait niku biya napa namine thubutun nasab bisyar'i niku boten saged dibatalkan dengan DNA. Ya seperti yang saya contohkan. Contohnya subut itu memang ada pernikahan antara Zainab dan Zaid umpama. Itu kan sudah pernikahan sah. Ada saksinya, ada semuanya komplit. Kemudian punya anak namanya Bakar umpama nih. Lah, Bakar ini ternyata oleh si Zauja ini diperselisihkan. Nggak tahu si Zaid ini kok moro-moro menuduh ini bukan hasilnya dia gitu loh. Nggak apa-apa alasannya nggak tahu. Kemudian terjadilah tes DNA. Ternyata Bakar ini DNA-nya mengikuti Tonggoi. Apakah ini membatalkan nasabnya si Bakar ke Zaid? Enggak bisa. Karena ini sudah thubut syar'an. Gitu. Itu masalah tes DNA. Jadi tes DNA itu tidak bisa membatalkan nasab yang sudah thubut syar'an. Karena di sana itu walaupun ada ada perselingkuhan benar dan terjadi memang gen DNA-nya itu ke lain, maka di situ kalah dengan hadits. Ya ini syarat. Ya al-waladu lil firas walil akhiril hajar. Ya sudah jelas itu. Itu hadisnya juga sahih kok. Terus terkait niku ya napa nggih? Framing yang mengatasnamakan bahwasanya Buya niki akan diberikan ilmu, semua ilmu baik ditulis atau yang tidak ditulis oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Hasani Al-Maliki. Apakah memang yang dikatakan ilmu atau ijazah nih, ijazah ijazah. Jadi memang saya datang ke Abuya Sayyid itu sekitar tahun 94. Saya haji. Ke saya Ismail juga 94. Karena memang beliau ketika saya boyong itu memang meminta saya untuk kembali, agar kembali lagi ke Mekah. Dan zaman dulu dari mana uang ya, karena memang orang tua juga bukan orang kaya. Itu pun dulu saya di Mekah juga nggak secara resmi, artinya pakai igama resmi, nggak seperti itu. Jadi saya sowan ke Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Di situ tahun 94 langsung begitu saya masuk sendirian saya. Abuya Sayyid langsung menemui saya dan memanggil santri-santrinya.
Beliau mengatakan, ini ada kiai datang, ambilkan kitab-kitab. Jadi kitab-kitab yang ditulis oleh Sayyid itu diberikan semua ke saya. Jadi sak tumpuk, tidak tahu ada berapa puluh kitab pada saat itu, termasuk ada Haulal Ihtifal, ada macam-macam banyak kitab, termasuk ada Syawarikul Anwar dan lain sebagainya. Beliau mengatakan kepada saya dan juga memberikan kitab-kitab sanad. Ada musalsal, ada kitab-kitab sanad. Nah, beliau mengatakan kepada saya, Kiai, ini semua saya ijazahkan ke sampean. Kitab-kitab yang ada tertulis di buku ijazah ini dan juga yang tidak tertulis. Termasuk wirid-wirid. Wirid-wirid termasuk. Termasuk semua. Termasuk. Ya nggak apa-apa, guru kita. Ya. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, guru kita. Saya nggak mengingkari itu. Guru kita. Karena sanad saya juga ada ke sana, Rotibul Haddad saya punya sanadnya, walaupun saya nggak kadang-kadang mengamalkan, kadang-kadang karena memang terlalu berat. Sama guru saya semuanya begitu, saya nggak tahu. Kenapa? Syekh Ismail pun juga memberikan ijazah saya itu dengan seluas-luasnya, semua yang tertulis di dalam buku sanad dan yang tidak tertulis, doa-doa yang tertulis dan yang tidak tertulis. Semua saya ijazahkan. Syekh Abdullah Al-Hajji juga seperti itu. Padahal pada saat itu saya minta ijazah, mungkin saya masih berusia 24 tahun atau 23 tahun. Tapi begitulah guru-guru saya. Saya tidak tahu. Dan ini membuat saya pertanyaan besar. Nah, dan saya pernah bertanya kepada Al-Mukarram Raden Kiai Haji Mudathir Badruddin, kenapa Kiai saya kok diberi ijazah seperti ini? Ya sudah tahu Gus, memang setrumnya sudah sama besarnya. Begitulah jawabannya beliau. Jadi ini masalah sanad. Jadi sanad saya ya campur lah, tidak semuanya itu dzurriyyah Nabi ataupun tidak semuanya itu Alawiyin, Husainiyin atau Hasaniyin, enggak. Orang-orang yang non itu juga banyak. Bahkan Syekhina Syekh Ismail juga bukan Sadah Ba'ala atau Sadah Asraf, tidak, termasuk Syekh Abdullah Al-Hajji atau guru-guru saya yang lain. Lalu terakhir Bu ya, niki terakhir pun untuk klarifikasi, apakah Buya sama dengan si pembatal nasab dalam membatalkan nasab Ba'alawi? Maksudnya sama? Sama mengibtal ya? Ya enggak bisa, wong saya bukan peneliti. Saya bukan peneliti. Saya hanya mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang mau meneliti, baik itu menetapkan ataupun tidak menetapkan. Itu saya terima kasih. Mereka sudah ijtihad semampu mereka, bertahun-tahun mengumpulkan data-data, mengumpulkan sejarah-sejarah, mengumpulkan manuskrip-manuskrip. Saya menghargai itu. Bukan lah masalah ini, makanya saya sudah dari awal sudah mengatakan yang bisa menetapkan dan ini adalah bisa diterima oleh semua pihak harus pemerintah. Harus pemerintah Indonesia dalam hari ini di sini. Bagaimana nasabnya Wali Songo ini, itu harus pemerintah. Jadi Buya jelas Ki, artinya meskipun bangga ataupun mengapresiasi atas yang dikatakan penelitian baik oleh siapapun, akan tetapi Buya tidak sama kesimpulannya, apakah sama seperti dia mengibtal? Ya nggak bisa dikatakan sama, wong saya bukan peneliti. Nggak bisa, kan keliru kalau soalnya semakin niku ngonten karena kita dihadapkan dengan dua kubu. Seandainya sampean di A otomatis pro A, sampean di B otomatis pro B. Sekarang itu di Indonesia seperti itu. Ya terserah. Saya tetap mendukung PWI Wali Songo, Laskar Sabilillah. Karena apa? Karena ini adalah kepentingan nasab-nasab orang Jawa, bukan nasabnya orang Arab. Kepentingan karena ada orang yang membatalkan nasabnya Wali Songo ke bawah ini, ono turunannya tangga. Lah ini sini. Saya ikut PWI tetap Nahdlatul Ulama, bukan yang mana-mana. Kalau soal mengibtal nasab Alawi seperti kata framing itu ya.
Lah itu terserah yang membatalkan, terserah bagaimana nanti. Lah itu makanya masih khilaf. Jadi terserah masyarakat yang meyakini, terserah masyarakat yang meyakini. Saya tidak bisa menafikan dan tidak bisa mengitsbatkan atau mengakui, tidak bisa. Tidak mengakui saya tidak berhak. Dan menurut saya yang berhak itu baru pengadilan negara. Ya, kalau selama ini masih sendiri-sendiri ya tetap Khilaf. khilaf, nggak selesai, tetap tukaran terus, gaduh. Sudah 2 tahun sih gaduh aja. Nah, saya ingin memang pemerintah segera kumpulkan seluruh nasabah, kumpulkan seluruh pembatal, kumpulkan seluruh yang menetapkan, kumpulkan seluruh sejarawan, kumpulkan ahli sejarah, ahli filologi, kumpulkan. Saya kira itu nggak bisa selesai. Barang khilaf itu ya apa ya tetap khilaf. Sudah ijma' alal khilaf. Loh, bisa ijma' alal khilaf. Kan ada itu. Apa nih nggih?